Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra Prasetya. NIM saya 1462000019. Sini saya akan mempresentasikan proyek UAS milik saya, yaitu game ular berbasis Java 2 dimensi. Berikut adalah tampilan dari program tersebut. Setelah itu membahas tentang konsep-konsep OOP yang digunakan. Yang pertama, abstraction, yaitu prinsip ini sendiri berarti memungkinkan seorang developer memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Lebih lanjut, abstraction berarti menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Inheritance di Java adalah mekanisme di mana satu objek memperoleh semua properti dan perilaku objek induk. Gagasan di balik inheritance di Java adalah Anda dapat membuat kelas baru yang dibangun di atas kelas yang ada. Polymorphism adalah kemampuan suatu pesan atau data untuk diproses lebih dari satu bentuk. Setelah itu, instance adalah extend, bisa dianggap seperti extend, yang memberi kemampuan sebuah kelas untuk mengakses keseluruhan isi dari kelas yang menjadi induknya. Setelah itu, this merepresentasikan objek dari kelas itu sendiri. Konsep abstraction yang diimplementasikan di sini adalah interface action extender, karena kelas ini akan digunakan sebagai referensi untuk metode timer, yang mana metode tersebut juga butuh interface sebagai parameternya. Dan juga kita butuh metode action performer, yang mana metode tersebut telah didefinisikan di interface action listener. Konsep inheritance. Kelas game panel mengextend di panel karena kita membutuhkan metode dan properti yang ada di kelas panel untuk membuat panel nantinya. Selain itu, ada kelas game frame yang mengextend kelas frame. Satu konsep polymorphism yang digunakan pada program saya adalah overriding. Overriding di sini dilakukan untuk mendaftarkan metode yang telah dibuat atau juga memberikan logik yang spesifik pada aplikasi ini. Selanjutnya, konsep instance digunakan untuk mengubah kelas game panel menjadi objek, lalu objek ini digunakan sebagai parameter di metode add, yang artinya game panel ditambahkan ke game frame. Selanjutnya, konsep di sini artinya adalah mewakili kelas yang ada pada masing-masing konstruk. Jadi seperti di sini, berarti mewakili kelas game panel. Di sini mewakili kelas game frame. Di sini programnya, saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama, kita mulai dari variabel-variabelnya. Yang pertama ada tinggi layar dan juga lebar layar untuk mengatur ukuran J panelnya. Setelah itu ada unit size untuk mengatur ukuran per kotaknya. Ada game unit untuk mengatur jumlah kotaknya. Setelah itu ada delay untuk mengatur kecepatan dari ularnya, kecepatan perpindahan ularnya. Setelah itu ada array X dan juga array Y. Nanti ini yang akan menampung koordinat dari ularnya. Setelah itu ada panjang badan yang disetting di awalnya di sini adalah 6. Jadi ada 6 kotak yang merupakan bagian dari ular tersebut. Selanjutnya ada apel yang dimakan yang nantinya akan menjadi perhitungan untuk skornya. Selanjutnya ada apel X dan apel Y. Di sini yang nanti akan menampung dari koordinat apel.
Selanjutnya ada char arah yang disetting awalnya adalah R yang berarti right, maka awalnya ular akan bergerak ke arah kanan. Selanjutnya ada running yang bernilai false, nantinya ini akan disetting true agar program bisa berjalan. Selanjutnya timer, di sini juga ada random. Yang pertama kita bahas adalah construct-nya, bagaimana program ini dijalankan. Jadi saat game panel ini diinstansasi, nantinya di game frame, maka otomatis akan menjalankan game panel. Game panel akan men-set ukuran layar, men-set backgroundnya menjadi hitam, setelah itu focusable, dan menambahkan 8K listener. 8K listener sini berasal dari MyK listener, MyK adapter yang extend ke kelas K adapter. Jadi di dalam MyK adapter di sini berisi metode yang mengoverride metode yang ada di K adapter. Di sini adalah nama metodenya adalah keypress. Jadi apabila kita menekan tombol, maka metode keypress ini akan menjalankan metodenya. Metode keypress ini akan dipanggil. Dicek di sini apakah bergerak ke arah kiri, ke arah kanan, ataupun ke arah atas dan ke arah bawah. Apabila sesuai dengan vertical left-nya, dengan event-nya, maka akan dirubah arahnya. Di sini apabila bergerak ke arah kiri, maka akan diubah ke L, arah kanan jadi R, arah atas maka akan diubah menjadi U, ke arah bawah menjadi D. Yang nantinya itu akan digunakan untuk mengubah arah dari pergerakan ular tersebut. Selanjutnya di sini ada start game. Jadi saat construct dijalankan, otomatis akan menjalankan metode start game yang akan menjalankan metode apel baru. Jadi akan muncul apel setiap programnya dimulai. Setelah itu runningnya di set true agar programnya berjalan. Nanti dicek apabila melakukan tabrakan dengan border atau bertabrakan dengan badannya sendiri, maka akan dirubah menjadi false. Nanti apabila nilai false-nya juga akan dicek. Apabila false, maka timer di sini nanti akan diset menjadi off, akan dinonaktifkan. Nah, di sini ada metode timer, construct timer, mengirim parameter delay dan juga disk. Delay di sini di setting 120 milisecond, yang artinya pergerakannya akan dilakukan setiap 120 milisecond. Di sini ada disk yang merepresentasikan kelas game panel ini. Jadi pada saat metode timer ini dijalankan, maka akan setiap 120 milisecondnya akan menjalankan metode action performat, yang mana metode action performat ini akan mengecek apakah running bernilai true atau false. Jika bernilai true, maka akan menjalankan metode di dalamnya seperti perpindahan, move, dicek apelnya, cek tabrak. Setelah itu bila sudah, maka akan di repaint. Setelah di repaint akan menjalankan metode ini, metode paint component. Metode paint component akan memanggil metode draw. Metode draw di sini sendiri akan menggambar apelnya, menggambar bagian kepala ularnya, serta ada badan ular, dan juga seperti skornya. Pemilihan fontnya juga diatur di sini, dan juga ada pengecekan runningnya. Jadi apabila runningnya bernilai false, maka akan menyerahkan metode game over. Untuk perpindahan badannya sendiri di sini menggunakan perulangan. Jadi setiap perulangannya akan memindahkan nilai koordinatnya. Misalkan array yang terakhir adalah yang ke-6, karena yang kita ambil yang pertama adalah 6 di sini.
Jadi pada array ke-6 nilai koordinatnya akan dipindahkan ke array ke-5, array ke-5 akan dipindahkan ke array ke-4, jadi bisa melakukan perpindahan begitu. Tujuannya agar kotak koordinatnya berpindah dan menampilkan seperti animasi. Selanjutnya dicek arahnya, bagaimana perubahan arahnya. Apabila arahnya U, maka akan mengurangi koordinat Y-nya sehingga ular akan bergerak ke bawah, bergerak ke atas. Selanjutnya D, apabila D maka akan menambah koordinat Y-nya sehingga akan merubah arah ularnya bergerak ke bawah. Selanjutnya L akan merubah koordinat X-nya, akan mengurangi koordinat X-nya, maka ular akan bergerak ke arah kiri. Selanjutnya ada R yang akan merubah arah ular ke arah kanan. Untuk apelnya di sini koordinat apelnya apel X dan juga apel Y akan memanggil random, yang nantinya nilai random ini akan diatur dengan maksimalnya adalah unit size, dan juga lebar layar ini dibagi selanjutnya dikali dengan unit size lagi. Setelah itu ada cek apel. Jadi apabila kepala yaitu array ke-0 dari X dan juga Y sama dengan apel X dan juga apel Y, maka panjang badan akan bertambah, apel yang dimakan untuk skornya juga bertambah, dan juga akan mengeksekusi metode apel baru yang nantinya akan mengubah koordinatnya dan juga menampilkan apel pada tempat yang baru. Di sini metode game over. Jadi apabila running tadi bernilai false, akan menjalankan metode game over. Game over di sini akan menampilkan skor dan juga akan menampilkan tulisan game over. Baik, saya akan jalankan programnya. Di sini apelnya akan berpindah koordinatnya apabila kita makannya. Ini dicek dari array ke-0 yang barusan. Jadi apabila array ke-0 menabrak dengan apel, koordinat apelnya, maka otomatis akan dihitung sebagai poin tambahan. Maka akan dihitung sebagai poinnya bertambah, dan akhirnya ular akan bertambah panjang. Apabila kita menabrak badan sendiri ataupun menabrak border, maka gamenya akan selesai. Ini saya coba akan tabrakkan dengan border bagaimanapun di sini akan mengakhiri gamenya dan juga akan menampilkan skor. Selanjutnya di game frame di sini akan menginstance kelas game panel. Ini game panel akan masuk ke method add. Nantinya game panel akan ditambahkan ke game frame. Selanjutnya mengset title-nya. Di sini set default operation, close operation. Apabila kita memencet tombol X, maka programnya akan berhenti. Selanjutnya resizable agar windownya tidak bisa di resize. Ada method pack yang akan menyesuaikan panjang dan lebarnya sesuai dengan ukuran
komponen di dalamnya, yaitu yang di sini dimaksud adalah game panel. Set visible true agar programnya terlihat. Ini agar windownya berada di tengah-tengah saat di run. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk program saya untuk project UAS kali ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.